Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak bahannya kan foto-foto aja, Dikat dulu aja ya? dulu. Ya Kak. Nanti dengarkan dia jam 10. Udah jalan belum gue, Ci? Hah? Udah. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, di Mei lagi ada kegiatan CGP karena mau minta foto saya, jadi saya dahulukan. Mohon maaf kepencet nih. Ya Bu Lentina ya, non. Udah jalan. Di jalan. Di Duku 01. Di depan Duku 01 Pak Anak menjadi keluar dari gang yang foto itu loh. Keluar dari gang foto kembali. Oh ya, udah apa? Jam setengah 8, Pak Anak pesannya setengah 8. Udah pasti. Siap. Terima kasih untuk teman-teman semua, Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah sebagai pimpinan kita, yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya, dan yang saya hormati semua petugas atau yang berkaitan dengan tugas-tugas yang di sekolah kita, termasuk teknik tenaga kependidikan. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan bagaimana menerapkan budaya positif yang baik. Mungkin Bapak Ibu kita belum memahami dan juga sudah memahami lebih banyak tentang budaya positif. Saya percaya itu Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk ke budaya positif, memaparkan budaya positif, saya patut dulu Bapak Ibu ya. Nah, Ibu nanti Bapak Ibu tolong dijawab dengan cakapnya ya. Siap. Belajar tekun mencapai impian. Penuh semangat tanpa kenal lelah. Budaya positif jadi pedoman. Masa depan cerah penuh berkah. Ya. Sebelum saya langsung ke pemaparan, saya punya pertanyaan. Nanti pertanyaannya tolong dituliskan di salah satu kertas di sini ya. Jangan nangis ya. Minggir aja, minggir. Dia masukin aja jangan. Iya, Bapak Ibu. Boleh saya minta tepuk Bapak Ibu ya? Terima kasih. Oke. Tepuk semangat. Iya, terima kasih. Ternyata Bapak Ibu semua masih semangat ya. Sebelum saya bagikan Bapak Ibu, karena kita mau masuk belajar tentang memahami budaya positif, saya punya pertanyaan yang boleh dijawab, dituliskan nanti di sini. Setelah selesai dituliskan, mohon nanti dikumpulkan ke depan. Nanti salah satu dari Bapak Ibu mengambil dan membacakannya kembali. Nah, Bapak Ibu pertanyaannya begini. Ini kita masuk semacam speaking aja ya. Bapak Ibu di dalam kertas ini tolong nanti dicatatkan di dalam sekolah kita ini. Coba tuliskan yang Bapak Ibu rasakan budaya positif. Yang Bapak Ibu rasakan budaya positif mengenai teman-teman kita di sekolah ini. Mohon dituliskan nanti, coba tuliskan
budaya positif yang ibu atau bapak rasakan, salah satu guru dari sekolah kita ini. Jadi nggak usah semua, pilih salah satu guru yang ibu bapak rasakan apa dari teman kita ini, budaya positifnya seperti apa. Nah, sekarang saya bagikan bapak ibu ya. Satu guru ya Pak? Iya, bapak pilih salah satu guru. Pilih salah satu guru, kira-kira budaya positif apa yang bapak ibu rasakan dari teman kita tersebut. Dari siapa aja bisa bu, semua yang berkaitan dengan sekolah kita, semua warga sekolah kita. Tapi pilih salah satu yang menurut bapak yang berkesan di hati bapak. Pak Rego bisa aja dari Pak Yudi kan, yang paling berkesan, yang bisa mendorong ibu, menyemangati bapak ibu. Saya berpendapat Pak. Ya, namanya harus dikasih nama yang kira-kira memberikan dorongan dan motivasi kepada bapak ibu. Kalau sudah selesai, boleh bapak ibu kumpulkan di sini. Kertasnya ini Pak Tafsir belum dapat nih. Pak Tafsir. Boleh di sini ya. Nah, ini banyak lagi. Berarti ada yang berbeda yang itu dari Yudi ya. Sekarang tahu jatuh kemana tahu? Des ini, berdiri. Nanya apa? Aku lapar sekali. Kenapa? Tanyaannya apa? Perangkat dihidupkan. Modern Bluetooth sedang mencari perangkat. Iya, bapak ibu kalau sudah selesai silahkan ditempel di sana. Ayo, Pak Tafsir kalau boleh agak duduk di depan ya Pak. Boleh juga agak ke depan. Di sini Pak. Oke, terima kasih Pak. Ayo di sana Pak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 8. Kita tuh berapa nih? Ayo lagi Bu, yang belum. Bapak Ibu izin ya. Ya Bu, ya Mana udah ini? Ya Bu. Iya, terima kasih. Ya Bu, siap Bu. Nih, saya bantu nih ya. Wan, Kamar Wan. Kamar Wan mana? Ini Bu. Marwan dipanggil Ibu. Ini Anwar.
Pak Anwar sama Pak Marwan hampir sama. Oh, salah. Oke, sudah Bapak Ibu semua? Ya, terima kasih. Boleh saya minta membacakan salah satu ya, Bu Tati, silahkan Bu, tolong dibacakan. Ambil salah satu dibacakan ya, atau saya aja? Oke, saya ambil dari sini. Ini punya siapa ya? Harus dikasih tahu. Yang menuliskan Pak Ardan. Ya. Nah, karena di sini saya pengen tahu yang memberikan motivasi kepada ibu itu siapa. Nih, di sini Pak Ardan ya. Iya. Bu Hid yang paling menginspirasi yang dia pilih di sekolah kita adalah Pak Ardan. Mungkin ada sesuatu yang lebih yang diberikan kepada Bu Hid yang dapat menginspirasi, membangun motivasi Bu Hid. Di sini tertulis yang selalu tegas sama anak-anak. Ya mungkin itu disiplin positif yang Ibu Hid rasakan ya, tegas sama anak. Selanjutnya Bu Ropi. Nah, tapi yang buat ini siapa kurang tahu nih. Yang buat Bu Ropi. Menghargai, menghormati. Tapi saya nggak tahu siapa yang berikan ini. Boleh nggak dikasih tahu Bapak Ibu? Ya, Pak Yudi. Oke, terima kasih. Berarti Bu Ropi, ingat Bu Ropi. Pak Yudi sangat menghargai segala masukan-masukan dari Pak Yudi, berarti banyak hal yang baik yang disampaikan mungkin Bu Ropi kepada Pak Yudi itu sangat baik. Selanjutnya saya bacakan Bu Haji Maria. Nah, yang menulis siapa ya? Mendorong saya supaya kerja semangat walaupun saya sudah lansia. Terima kasih Pak Odin. Berarti Pak Odin yang paling menginspirasi, yang banyak Bapak rasakan Bu Maria Haji ya. Selanjutnya Bu Ropi. Nah, ada dua nih Bu Ropi. Selalu memberi contoh bagaimana terus bersikap tegas. Ini ditujukan kepada siapa? Ke Bu Ropi apa kepada siapa? Oh, berarti kepada Bu Ropi. Ada dua. Kita lihat lagi ya. Berbagi pengetahuan dari Bu Ulan. Iya. Terima kasih, berarti banyak inspirasi dari Bu Ropi yang Bu Ropi dapatkan dari Bu Ulan ya. Bu Desi selalu datang tepat waktu ke sekolah. Siapa ya? Mantap ya tuh. Pak Darwin, nggak tahu siapa yang nulis nih. Saya sendiri. Budaya positifnya karena memperhatikan, menertibkan anak. Amin. Yang mana nggak tahu? Pak Odin. Wow. Ternyata nama Pak Odin ada di sini. Selalu tepat waktu dan semangat dalam bekerja. Tinggal lagi nih Bapak Ibu, siapa? Bu Piko lagi. Wow. Berarti banyak ngepet sama Bu Ropi nih.
Beliau selalu mengajarkan kita untuk selalu sabar dan bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Lagi. Nah, Ya, lanjutkan. Ida Aprilia bikin semangat dalam mengajarkan atau menari. Nah itu sangat bagus ya, bikin semangat ya. Lagi. Mengajarkan kita akan pentingnya hidup untuk bersyukur dan menikmati hidup dengan ikhlas. Amin. Ya baik, boleh ya. Guru agama ya selalu memberikan Motivasi yang baik dan juga bukan guru agama. Tapi itulah yang menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Artinya kita bisa tahu ada teman kita yang memberikan motivasi kepada kita. Itu yang kita rasakan. Sehingga motivasi ini adalah semua termasuk budaya positif yang bisa kita rasakan. Semoga nanti semua dapat saling menginspirasi supaya budaya positif di sekolah kita dapat tercapai dengan baik. Ya, sekarang kita masuk ke budaya positif. Nah, di sini budaya positif adalah konsep yang berkaitan dengan pengembangan lingkungan yang mendukung, memotivasi dan memberdayakan individu untuk berperilaku dan berinteraksi secara positif. Artinya di sini bagaimana kita membangun budaya positif yang baik dengan cara berinteraksi. Artinya kita mulai dari diri kita dulu sebelum kita membangun budaya positif kepada teman-teman kita dan juga anak-anak murid kita. Nah, di sini Bapak Ibu, budaya positif itu sangat berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh Bapak pendidikan kita. Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita siapa ya? Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara ini banyak menjumparkan atau memberikan ide-ide yang sangat baik yang sesuai dengan budaya positif, terutama di dalam pendidikan. Selain Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan lagi nilai guru penggerak atau nilai yang ada pada kita sebagai guru dan juga sebagai visi kita di dalam menerapkan budaya positif yang berkaitan dengan sekolah kita. Selanjutnya budaya positif. Nah, melalui filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, penanaman karakter, bagaimana seorang pendidik menjadi panutan, dapat menerapkan pendidikan yang menuntun, membangun semangat, menginspirasi, mendorong dan memotivasi murid dengan menanamkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan nilai-nilai yang ada dan dengan budaya yang membangun, memanusiakan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya di sini kita menanamkan sesuai dengan potensi anak-anak kita. Jadi kita membangun dengan cara memanusiakan anak-anak kita, membangun bakat-bakat anak didik kita sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak untuk menanamkan budaya-budaya positif yang baik itu melalui filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, di sini kita memahami nilai yang ada pada diri seorang guru dan juga peran sebagai guru.
Nah, tentu sebelumnya kita sudah memahami apa sih nilai yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebelum membangun budaya positif pada anak didik kita. Yang pertama itu berpihak pada murid, reflektif, kreatif, kolaboratif, mandiri. Itu yang pertama kita tanamkan dalam kita, dan bagaimana kita membangun budaya positif tadi melalui peran kita menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran tentu Bapak Ibu kita sudah paham semua bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik buat anak-anak didik kita, terutama membangun kerjasama yang baik dengan rekan-rekan guru. Selanjutnya menggerakkan komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi kita sudah ada Bapak Ibu ya. Itu komunitasnya SDN Tengah 01 ya. Selanjutnya menjadi kuat bagi guru-guru lain. Artinya membangun, memotivasi teman-teman kita. Contohnya ketika teman-teman kita membutuhkan kita yang tidak dia pahami, kita bisa membantu saling kolaborasi sehingga apa yang diinginkan bisa dikerjakan dengan baik. Itu namanya saling membantu. Selanjutnya membangun kolaborasi, ya itu tadi membangun kerjasama. Yang selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini bagaimana kita membangun kepemimpinan murid yang baik setelah kita membangun diri kita tadi, sehingga pendidikan yang berbudaya positif itu nanti dapat tercapai. Nah dengan melalui visi harus dapat membuat prakarsa perubahan yang dapat mengembangkan dan menumbuhkan kreativitas murid dengan nilai-nilai yang ada pada murid melalui peran guru dalam membangkitkan semangat dalam memajukan pendidikan yang berkarakter Bapak Ibu dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya budaya positif nih. Dengan penerapan budaya positif, sekolah akan menumbuhkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan potensi yang mereka miliki dengan aktif, kreatif, kolaboratif, mandiri, berpikir kritis, dan berkebinekaan global. Melalui budaya positif, setiap permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dengan segitiga restitusi untuk pembelajaran yang berpihak pada murid yang menyenangkan, aman, dan nyaman. Nah itu tadi sedikit tentang pemahaman kita yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru, visi, dan budaya positif. Nah di dalam budaya positif ada terdapat beberapa dimensi, yaitu yang pertama disiplin positif, ya disiplin positif. Nah di sini sedikit ya. Nah disiplin positif berfokus pada pengembangan karakter murid dengan memberikan bimbingan konsisten dan membangun. Ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, disiplin positif. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, menggunakan pendekatan hukuman dan penghargaan secara bijak, membantu motivasi murid untuk berperilaku positif, membangun mendorong siswa untuk terus, sementara hukuman berpihak mengarahkan mereka memperbaiki kesalahan sesuai dengan pemikiran KHD dan nilai peran dan isinya. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Menerapkan kontrol restitusi berarti mengajarkan bahwa siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka secara bertanggung jawab. Ini menciptakan rasa kemandirian. Ini menciptakan rasa kemandirian dan tanggung jawab dengan tujuan pendidikan yang meningkatkan kemandirian.
Modern Luther sedang mencari perangkat. yang ada di sekolah kita Bapak Ibu ya. Cik. Yang begini. Membangun keyakinan. Jadi di sini perlu kita memahami keyakinan kelas. Membangun keyakinan bersama di sekolah atau kelas menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai, di mana setiap murid merasa dihargai dan didukung. Ini mencerminkan nilai-nilai memanusiakan sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Segitiga restitusi di sini nanti kita pelajari sedikit untuk lebih mendalam, Bapak Ibu. Melibatkan 3 elemen pemulihan hubungan, pengembangan keterampilan sosial, dan pemecahan masalah. Dengan menerapkannya saat kita dapat membantu siswa untuk belajar dari kesalahan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan guru dan murid sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tadi. Ini Bapak Ibu perlu kita pahami, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Mungkin di sini akan kita pelajari ya. Disiplin positif kita memahami bagaimana menanamkan atau mengajarkan anak-anak itu tanpa kekerasan. Itu yang kita pelajari, sehingga tercipta hal-hal yang baik seperti keadilan. Ini keadilan buat anak-anak kita, di mana keadilan ini bisa tercapai dengan baik ketika kita tidak membeda-bedakan anak didik kita, sehingga keadilan ini bisa tercapai. Contohnya kalau di kelas kita harus memahami karakteristik anak didik kita di dalam menerapkan keadilan, supaya tidak tercipta hal-hal yang tidak baik, sehingga di kelas kita itu anak-anak itu nyaman untuk belajar, bisa menerima anak-anak di dalam berkolaborasi dengan baik. Yang kedua, tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai guru membimbing, membina mereka di sini, supaya anak-anak itu dapat melakukan tanggung jawabnya juga dengan baik sebagai murid. Yang selanjutnya, kejujuran. Kejujuran ditanamkan dari diri kita sendiri, sehingga kita dapat menciptakan kejujuran pada anak-anak didik kita dari hal-hal kecil. Contohnya, anak-anak kita sering gaduh, tapi ketika mau mereka mengungkapkan kejujuran mereka tanpa saling menyalahkan. Tapi di sini kita perlu tenggang rasa. Tenggang rasa ini bagaimana ketika anak didik kita itu melakukan kesalahan, tetapi kita mendidiknya tanpa ada tekanan, sehingga dia merasa nyaman. Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Di sini ada teori kontrol ya. Ini mengacu pada diri kita, menyatakan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan perilaku mereka dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang berkarakter. Dalam pendidikan, kontrol diri penting bagi murid untuk tetap fokus mengelola waktu, menyelesaikan masalah, dan penyelesaian tugas-tugas yang dapat mengembangkan keterampilan murid. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika anak-anak kita bermasalah, kita perlu kontrol diri. Kita perlu memahami dulu, tidak langsung marah kepada anak tersebut. Ini sangat penting untuk kita dan juga untuk murid kita ajarkan, sehingga anak-anak itu juga di dalam melakukan sesuatu hal-hal yang tidak baik dapat menerapkan atau mengontrol dirinya, tidak gampang emosi, tidak gampang marah, sehingga tercipta kedamaian di kelas kita.
Selanjutnya ini teori motivasi, berarti ini mengenai bagaimana kita memotivasi anak. Ini teori ini menekankan untuk memahami bahwa motivasi intrinsik lebih kuat daripada motivasi ekstrinsik. Di sini guru harus mendorong siswa untuk menemukan makna dan tujuan dalam pembelajaran murid. Nah, di sini motivasi intrinsik itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena kesenangan atau kepuasan yang diperoleh dari aktivitas diri sendiri. Contohnya, seseorang belajar karena menikmati proses belajarnya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman dari luar. Contohnya, seseorang bekerja keras untuk mendapatkan bonus atau menghindari kritik. Nah, jadi kita lebih dominan ke sini Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu yang lebih tepat di sini kita gunakan yang mana ya? Ya, Bu Desi. Kenapa Ibu ya? Karena kita harus harus menikmati sesuatu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Iya. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk teman kita. Gimana Pak Udin? Tetap semangat ya. Nah, kita lanjut. Ini kita perlu memahami hukuman dan penghargaan. Di sini ada sebuah timbangan ya. Ini biasanya digunakan lawyers, ya. Ini orang pengacara ya. Biasanya pengacara menggunakan. Tapi apakah hukuman dan penghargaan harus diterapkan di sekolah kita? Nah, perlu memahami penggunaan hukuman yang tepat dan adil untuk memperbaiki perilaku negatif dan penghargaan untuk mendorong perilaku positif. Kedua alat ini harus digunakan dengan bijak untuk mendukung pembelajaran yang efektif sehingga lingkungan pembelajaran aman dan nyaman. Jadi di sini hukuman dan penghargaan perlu kita terapkan Bapak Ibu dengan baik, dengan bijak. Jangan kita sampai menyalahkan atau menyalahgunakannya. Terkadang kita menggunakan penghargaan ini sangat sering. Ya mohon maaf ya, bukan hanya di sekolah kita, di tempat-tempat lain ini sering terjadi. Bahkan di tempat saya sering saya perhatikan ini. Udah di gereja juga nih terjadi nih, penghargaan ini berlebihan. Jadi mana yang dia kenal, seharusnya bukan yang mendapatkan, bukan yang dia kenalnya, seharusnya orang lain, tapi yang dia kenal yang mendapatkannya. Sering seperti itu. Artinya ada membeda-bedakan. Nah, sedangkan hukuman ini terkadang ini sering terjadi juga ketika mungkin orang tuanya dekat atau dengan kita, orang gurunya, sedangkan yang lainnya kurang memperhatikan anaknya, sehingga sering mungkin kita timbul ketika ada masalah suka membedakan antara anak yang lebih dekat dengan kita dengan yang kurang dekat. Nah, di sini makanya dikatakan harus bijak menggunakan hukuman dan penghargaan. Nah, makanya kalau di sekolah kita ini mungkin penerapannya perlu memahami permasalahan anak dulu, apa yang dia alami sebelum kita memberikan hukuman. Atau perlu juga kita memahami anak itu dalam memberikan penghargaan seperti apa, supaya tidak ada perbedaan di antara anak-anak didik kita, supaya kita dapat menerapkannya dengan baik sehingga tercipta pembelajaran yang kondusif. Selanjutnya di sini tadi sudah sebelumnya sudah dijabarkan sedikit. Ini adalah posisi kontrol guru. Kita sebagai guru harus fleksibel ya dalam mengendalikan situasi kelas
Kadang-kadang memimpin di area depan, kadang-kadang mendukung dari belakang, kadang-kadang berada di tengah-tengah untuk membangun semangat dan mendorong murid untuk terus aktif, kreatif dalam mengikuti pembelajaran. Nih, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu pertama sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada di sini sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer atau pemimpin. Kita di sini bagaimana menempatkan diri? Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, apa sebagai teman, apakah sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Bapak Ibu, saya mau bertanya sedikit. Di sekolah biasanya yang paling dominan kita gunakan dari 5 posisi kontrol guru ini yang mana ya Bapak Ibu ya? Hukum. Bapak Ibu, kita diskusi, komunikasi. Iya, memang banyak sekali guru yang belum paham terkait dengan kontrol guru. Jadi kontrol guru untuk menghadapi suatu permasalahan ini sangat penting untuk langkah berikutnya siswa ini seperti apa. Sebagai contoh misalnya penghukum pada saat anak terlambat sekolah, terlambat masuk sekolah. Terlambat masuk sekolah, lalu sikap guru terhadap anak ini tuh apakah menjadi langsung dihukum? Misalnya contoh, kamu terlambat, silakan kamu lari 2 putaran. Ini langsung dia menghukum. Jadi kontrol guru menjadi seorang penghukum. Nah, atau misalnya menjadi seorang di situ menjadi pembuat bersalah. Nah ini juga kadang, tolong dong nak, ini gara-gara kamu Pak Ibu jadi seperti ini. Ibu nanti dimarahin oleh kepala sekolah, sehingga anak ini menjadi sangat bersalah gitu. Nah ini memang menjadi dilema buat kita guru untuk melakukan, dan juga sulit sekali untuk melakukan sebagai manajer. Nah ini juga karena kita manajer itu yang harus melihat dari mana permasalahan itu timbul. Dia terlambat juga pasti bukan karena maunya, bisa jadi mungkin karena dia tidak dibangunin oleh orang tuanya, karena malamnya dia membantu orang tua dan lain sebagainya. Nah ini sosok manajer harus melihat latar belakang itu semua. Dan juga kadang kita juga menjadi teman. Udah kamu telat, udah cepetan masuk lari ke atas, cepetan, udah mumpung masih ini gitu. Nah ini juga menjadi teman. Nah ini memang cara-cara ini banyak sekali yang guru-guru lakukan. Tinggal bagaimana kontrol yang terbaik buat peserta didik agar intrinsik tadi itu timbul gitu dari dirinya sendiri. Nah biasanya saya itu melakukan itu kebanyakan memang dari teman gitu, kontrol teman, karena lebih misalnya lebih menyatu dengan mereka gitu. Padahal itu juga tidak membantu juga. Tapi memang itu yang kebanyakan dilakukan oleh guru. Mungkin itu aja sih dari saya. Iya, terima kasih untuk Pak Yudi. Tepuk tangan untuk teman kita. Dari Pak Iba tadi ya, sebagai teman ya. Coba, berarti selama ini yang Bapak alami. Oke, silakan Bapak. Oke, siap. Terima kasih. Kita ada lagi yang mau beri masukan Bapak Ibu? Bu Lena boleh ke depan biar kelihatan. Baik, terima kasih Pak Erwin. Saya sangat tertarik sekali mengenai posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu bisa mengendalikan diri, penguasaan diri. Ketika kita menjadi
di rumah menjadi seorang ibu, di sekolah menjadi guru, bukan menjadi seorang orang tua. Jadi yang kita hadapi anak itu, saya sebagai guru bidang studi, saya tertarik di sini Pak Darwin pada saat posisi kita sebagai guru, kita menghadapi di dalam kelas itu 30 anak sifat karakter yang berbeda-beda. Kita tidak tahu apa persoalan dari rumah yang mereka bawa ke sekolah. Yang satu hal, kita sebagai posisi kontrol guru itu, kita harus bisa memposisikan sikap kita sebagai guru yang bijaksana. Contohnya kalau dia seperti yang dibilang Pak Yudi tadi, kalau dia terlambat, jangan kita kata-kata yang keluar yang menyinggung perasaan dia, karena dia masih belum labil. Jadi kita kasih semangat aja supaya dia bisa membangkitkan gairah dalam dia belajar di dalam kelas. Dan satu lagi, tidak boleh kita juga sebagai guru membuli anak, karena itulah posisi kita menjadi guru. Jadi yang intinya kita harus bisa pengendalian diri, penguasaan diri, apalagi kita sudah sebagai guru yang sudah dipilih dan dipanggil. Apalagi kita sudah mempelajari pedagogik yang diajarkan di dalam kita menjadi guru yang bagaimana merangkul anak-anak yang lebih positif dan bijaksana. Terima kasih Pak Darwin, itu aja. Ya. Terima kasih buat Bu Lena masukannya. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, terutama Pak Yudi dan Bu Lena. Masih ada nggak? Pak Rego, gimana Pak Rego? Ada masukan? Tes. Enggak ada ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Kita sepakati dulu. Kira-kira yang sering kita gunakan di sini yang mana Bapak Ibu ya? Sebagai teman. Kalau sebelumnya, iya, memang benar yang disampaikan Pak Yudi. Kita sering menghukum anak-anak itu tanpa kita sadari. Menurut kita belum menghukum, padahal ucapan kita itu sebenarnya sudah menghukum anak. Itu yang sering terjadi sebelumnya. Tapi untuk sekarang ini, saya yakin dan percaya buat Bapak Ibu semua, kita sering menggunakan di sini adalah sebagai teman. Di mana kita sebagai teman dapat membimbing anak itu, merangkul mereka untuk lebih baik lagi. Nah, di sini selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua di situ penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pengenalan akan pentingnya untuk memenuhi kebutuhan dasar murid seperti rasa aman, nyaman, rasa memiliki, pengen diakui. Memenuhi kebutuhan ini membantu lingkungan pembelajaran yang positif. Nah, kita sedikit Pahami mengenai mengenai kebutuhan manusia ya. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, di sini kita memahami kebutuhan ini meliputi kebutuhan dasar manusia untuk keamanan fisik, makanan, air, tempat tinggal, dan kesehatan. Dalam budaya positif, lingkungan berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar ini terpenuhi dengan aman dan konsisten. Tentu sebagai kita manusia ini sangat kita butuhkan ya. Kebutuhan air, makanan, olahraga, dan lain-lainnya. Itu untuk kebutuhan bagaimana kita bisa bertahan hidup. Selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang terutama di bagaimana kita memperhatikan anak-anak didik kita dari berbagai karakter. Perlu kita pahami bahwa anak-anak kita itu sebenarnya banyak yang membutuhkan kasih sayang.
yang tidak kita sadari. Bagaimana di rumah mereka tidak mereka dapatkan, tapi mereka itu pengen mendapatkan di sekolah. Mungkin seperti itu. Kalau kita menerapkan motivasi yang baik untuk anak-anak kita, bagaimana anak kita tadi sebagai penghukum penghargaan untuk anak-anak kita, ini yang paling cenderung di sekolah kita sering tidak memahami bahwa anak tersebut butuh kasih sayang. Terkadang kita lihat anak ini bandel, ini kenapa ya anaknya? Bapakmu siapa sih? Kadang ada begitu. Iya, itu sering. Bukan di sekolah kita, tapi pernah saya lihat juga. Saya pernah alami. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini. Seperti saya ketika saya dimarahin orang tua di rumah. Tapi anak itu pernah mendapatkan perhatian di sekolah. Itu pernah saya rasakan. Itu kejadiannya waktu kelas 6 yang lalu. Jadi ternyata anak ini kurang diperhatikan. Pernah ya sampai disayat-sayat sendiri tangannya. Pernah ya, pernah nggak ya? Siapa ya teman saya waktu itu? Ya Pak dia. Nah itu, ternyata umat kurang mendapatkan kasih sayang. Sehingga di sekolah saya gali, saya tanya apa yang terjadi. Awalnya sampai 2 hari itu dia nggak ngasih tahu dia tertutup. Tapi lama-lama kemudian kita gali dengan baik, membuat dia rasa aman, dia cerita. Ya Bu Robi, ya, teman-teman sekolah, saya tahu sendiri tangannya. Saya pikir dipotong orang tuanya, rupanya dia sendiri. Karena dia katanya sering dimarahin, dibentak-bentak, diusir. Oh, kita bayangkan Bapak Ibu masih SD ya. Nah ini, jadi anak-anak kita sangat butuh kasih sayang. Selanjutnya, yes. Kebutuhan kebebasan. Anak-anak itu butuh kebebasan untuk Mengekspresikan dirinya. ya. Jadi anak-anak itu di sini perlu kebebasan untuk berkreativitas, untuk mengembangkan dirinya, untuk memahami dirinya. Jadi perlu dia bebas untuk melakukan apa yang dia mau, tapi tadi dengan kontrol guru atau orang tua. Jangan sampai kebablasan. Nah, dulu selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Anak-anak kita butuh senang. Gak usah anak-anak kita Bapak Ibu, kita aja butuh senang. Ya gak baik-baik. Bener ya baik-baik ya. Pengen kita makan di restoran, apa namanya baik-baik? Restoran Garuda. Iya, itu namanya kesenangan. Bu Robi pengen di restoran Padang, atau Pak Odin pengen di warteg, kan itu tergantung kesenangan. Tergantung kesenangan kita. Bagaimana kesenangan ini dapat dinikmati oleh anak-anak didik kita ya. Kebutuhan ini melibatkan perasaan kegembiraan, permainan, dan kebahagiaan dalam budaya positif. Kesenangan dan humor dianggap penting untuk kesejahteraan. Nah ini, terkadang saya takut pada diri saya sendiri ketika muka saya agak seram gitu, anak-anak jadi takut gak ya? Karena di sini perlu, di sini katanya kesenangan dan humoris. Tapi kalau Pak Yudi saya yakin ya suka ketawa anaknya. Ya, apalagi Pak Iqbal, teman-teman juga semua. Ternyata ini yang sering jarang kita temukan ya, humoris. Menurut penelitian saya pernah baca ya, ketika kita bisa memberikan humoris kepada anak-anak, mereka itu sangat senang. Bahkan mereka tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka senang, maka ini akan terjadi kegembiraan, perasaan mereka akan senang, maka muncullah kebahagiaan yang mereka dapatkan.
dengan hanya humoris saja kita. Atau mungkin kita tidak bisa berkata-kata humoris, tetapi wajah kita, penampilan kita agak lucu, bisa anak-anak juga tertawa sendiri. Nah, ini perlu kita tanamkan supaya anak-anak itu memperoleh kesenangan yang baik ya. Kebutuhan penguasaan, di sini ada gambar agak aneh nih ya. Megang pedang lagi ya, anak kecil. Seorang pesilat, itu mungkin pemain kenpo yang balik-balik. Megang pedang dia nih. Nah, perlu penguasaan. Kebutuhan ini terkait dengan perasaan memiliki kendali, perasaan pencapaian kompetensi dan pengakuan. Ini sangat baik dalam budaya positif ya. Karena setiap murid didorong di sini untuk mencapai potensi mereka dan dihargai atas prestasi mereka. Seperti di sekolah kita ini sudah terjadi banyak, apalagi terutama dalam keterampilan olahraga, kenpo sudah kita dapatkan, permainan futsal, dan juga keterampilan lainnya. Nih, jadi ada kemarin cerita sedikit ya, mungkin anak itu tidak hadir di sekolah, padahal kebetulan dia sakit ya Pak ya. Nah, dia sakit pada saat memberikan penghargaan dengan Pak Iqbal sebagai pelatihnya dan juga guru-guru semuanya. Jadi anak itu tidak ada kemarin, orang tuanya merasa ada kurang baik. Kenapa anak saya tidak di situ? Nah, artinya di sini perlu sebelumnya itu kontrol ya, kontrol motivasi supaya orang tuanya itu anaknya tidak merasa terpinggirkan, tidak merasa mendapatkan yang tadi. Berarti perlu kita komunikasi yang baik supaya bukan seperti itu rupanya kejadiannya. Nah, jadi orang tua tadi tidak merasa dirugikan, tetap merasa untung karena memang anaknya berprestasi. Selanjutnya ini keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan keyakinan kelas, perangkat nilai atau norma yang disepakati dan dipegang oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas berfungsi untuk membimbing perilaku dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Benar nggak Bapak Ibu? Halo. Hai. Ya. Ini keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas perlu melakukan kesepakatan kelas. Siapa saja ya Bapak Ibu yang kita libatkan dalam kesepakatan kelas? Ya, boleh Bu, kita saling berdiskusi. Peserta didik Pak, dengan Pokja mungkin tambahannya untuk mendapatkan kelas yang nyaman buat anak-anak gitu. Itu bisa dengan selain dengan peserta didik, dengan orang tua. Tepuk tangan dong buat teman kita. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Bu Ropi. Perlu kesepakatan kelas sebelum melakukan meyakinkan kelas itu supaya tercipta budaya-budaya positif di kelas. Yang pertama tadi kita lakukan dulu kesepakatan kelas dengan anak-anak didik kita. Apa yang perlu kita terapkan aturannya yang baik di kelas kita? Kita sepakati dengan anak-anak didik kita buat aturannya. Tidak bisa kita membuat sendiri, tapi perlu melibatkan anak-anak didik kita. Dan sebelumnya perlu komunikasi dengan pimpinan yang paling utama, supaya diterapkan di seluruh kelas kita, bukan hanya di kelas kita sendiri. Dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat, tahu guru-guru, dan perlu juga di sini kita melibatkan teknik ya, karena mereka dapat memberikan memfasilitasi perangkat-perangkat yang ada. Contohnya ketika kita membutuhkannya,
dapat dihidupkan. Modem Bluetooth sedang mencari perangkat. Ya, terima kasih. Kak, bisa dijelaskan? Ya, maaf karena ada trouble ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih, kita lanjutkan keyakinan kelas tadi. Nah, di sini setelah kita menyepakati membuat suatu aturan yang kita dapatkan dari anak didik kita membuat keyakinan kelas. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Contohnya di sini ini kita dapatkan dari anak-anak didik kita. Ini kita dapatkan dari anak-anak didik kita setelah melakukan kesepakatan kelas atau membuat aturan dengan kesepakatan kelas kita. Yang pertama di sini adalah contohnya hadir tepat waktu. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, di sini saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas, berbicara dengan baik dan santun. Selanjutnya menjaga ketertiban kelas, aktif dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Ini contoh keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu di kelas kita bisa kita terapkan ini dengan aturan kelas kita masing-masing. Jadi anak-anak itu dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, anak-anak harus kita libatkan. Ya, nanti kita buat dalam bentuk poster di kelas kita. Kalau di dalam olahraga mungkin secara tanpa poster ya, bisa disampaikan di lapangan, sampaikan kepada anak-anak, atau boleh berbentuk poster. Ini loh anak-anak yang kita sepakati. Sekarang kita laksanakan keyakinan kelas. Nah, masuklah keyakinan kelas, Bapak Ibu nanti. Nah, kita masuk pada segitiga restitusi. Kemarin saya ditanya Pak Guru kita ya, mungkin kita saling di sini komunikasi, saling memberikan pendapat di sini nanti, ya. Nah, di sini segitiga restitusi fokus pada pemulihan hubungan, pengembangan keterampilan sosial, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini membantu murid belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan yang terganggu menjadi lebih baik dan harmonis. Halo Bapak Ibu. Iya, kita lanjut. Segitiga restitusi. Di sini ada sebelumnya pertama ini menstabilkan identitas. Yang pertama stabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan. Yang ketiga itu adalah meyakinkan kelas atau keyakinan kelas. Ini boleh kita sama-sama diskusi Bapak Ibu. Ini sangat penting untuk kita terapkan di kelas kita. Segitiga restitusi. Contohnya begini Bapak Ibu. Tadi Pak Yudi tadi sudah jelaskan. Ketika ada seorang anak bertengkar atau dengan temannya, karena mungkin gara-gara main bola, ini biasanya terjadi gara-gara di lapangan kalau main bola ya. Kira-kira yang pertama kita lakukan di sini Bapak Ibu yang mana ya? Karena ada tiga nih. Ada menstabilkan identitas, validasi, atau keyakinan. Iya. Kira-kira yang mana? Keyakinan dulu ya. Bapak Ibu yang lain. Nah, sini ada beberapa validasi tindakan, keyakinan kelas. Yang terakhir validasi tindakan. Ya.
Nah, tentu yang pertama kita lakukan adalah ketika ada masalah, yang kita lakukan adalah pertama seperti yang kita pelajari, kita berikan identitas. Kita panggil dia, kita tanyakan apa masalahnya, apa yang terjadi, tanpa membuat dia kesal atau sakit hati. Kita kasih motivasi, jangan langsung menyalahkan menjas. Kamu salah, tidak boleh begitu. Mungkin dia akan tersinggung dengan kata-kata kita seperti itu. Kita stabilkan dulu jati diri dia, supaya nanti apa permasalahannya dia jujur sama kita. Kita tenangkan dulu hatinya. Ini namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Baru kita kasih tindakan. Kita tanyakan permasalahannya apa, kenapa bisa terjadi. Di sini kita motivasi. Contohnya di sini, dari menstabilkan ketika dia melakukan kesalahan, kita bisa mengatakan seperti ini mungkin Bapak Ibu. Nah, kenapa tadi berantem? Bapak kan percaya, Bapak orang hebat. Contohnya kalau di lapangan pintar main bola, kalau di kelas kamu kan anak berprestasi. Nah, sehingga dia merasa senang, nggak langsung aku gak dimarahin. Ketika ini terjadi, stabilkan identitas, maka kita masuk ke validasi tindakan tadi. Kita tanyakan kenapa itu terjadi. Mengapa kamu melakukan? Mengapa kamu memukul anak lagi? Nanti setelah identitasnya stabil, hatinya tenang, baru kita kasih tindakan. Kita tanyakan apa permasalahannya, tanpa ada tekanan, tetap memotivasi. Baru yang terakhir, keyakinan kelas ini kita berikan, kita ulang lagi. Kita kan sebelumnya ada kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu ya. Kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Di dalam kesepakatan kelas tadi ini kita buka nih keyakinan kelas. Nah, coba ingat-ingat kesepakatan kita di kelas kita apa? Contohnya ketika kesepakatan di kelas Bapak Ibu, tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar, tidak boleh melakukan pembulian. Nah, ini baru kita tanya, iya Bu, maaf Bu, tidak boleh berantem. Nanti dia akan ada umpan balik dari anak kita, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara guru dan siswa tadi. Kita yakinkan, kita ulang yang sudah kita sepakati. Nah, di sini saya bacakan aja. Stabilkan identitas. Ini mau proses memperkuat dan memastikan konsistensi jati diri seseorang dalam berbagai situasi. Validasi tindakan itu adalah proses mengakui dan menghargai tindakan seseorang sebagai sesuatu yang benar atau dapat diterima dalam konteks tertentu. Jadi di sini tadi tidak kita jangan langsung menyalahkan anak itu. Perlu kita ketahui apa permasalahan yang terjadi. Nah, sedangkan tadi keyakinan kelas, kepercayaan bersama yang dipegang oleh anggota suatu kelompok dengan nilai atau norma yang ada di kelas kita yang sudah kita sepakati tadi, Bapak Ibu ya. Nah, di sini terakhir nih Bapak Ibu, di sini kesimpulannya adalah dengan pemahaman budaya positif sesuai dengan profil Ki Hajar Bapak Dewantara melalui penerapan nilai dan peran guru dalam membangun pendidikan yang berkarakter sesuai dengan visi yang ada, yang merangkum dimensi profil pelajar Pancasila. Nih, dengan budaya-budaya positif tadi Bapak Ibu, itu sangat baik kita terapkan. Harapan saya di sekolah kita ini Bapak Ibu itu dapat tercipta, terutama karena ada pertanyaan Pak Yudi kemarin, saya sebenarnya gimana Pak Yudi ya? Saya kira-kira tempat yang kita gunakan segitiga distribusi. Kalau dari Pak, boleh Pak maju sedikit ya.
boleh dibahas lain yang tentang posisi kontrol guru. Ya, sedikit ada 1, 2, 3, 4, 5 posisi. Saya pribadi untuk saat ini saya menerapkan dengan sebagai teman, tapi kendalanya adalah saat saya menjadi teman terus saya dan murid tidak ada jarak gitu. Jadi kita sering bertanya sampai menurut saya ya, anak itu bertanya ini ke saya waktu dulunya gitu. Saya bertanya gimana caranya agar kita tuh tetap bisa menjaga jarak. Terus kedua, sekarang pun saya menjadi penghukum. Kenapa? Karena menurut saya ingat Pak, kalau nggak dihukum, atau itu nggak bisa Pak, itu tetap begini. Kalau mungkin karena saya sistemnya kayak mengancam gitu kan. Itu mungkin ya, itu mungkin yang saya lakukan. Gimana caranya kita mau mengubahnya atau enggak, cara itu boleh atau enggak gitu. Terus yang terakhir, kan ada 5 ya. Idealnya sih yang paling ideal itu sebenarnya itu kita menjadi apa gitu, penghukum kah, pembuat rasa bersama, temankah, pemantau atau manajer. Yang paling ideal posisinya itu yang mana? Terus selanjutnya tentang yang jelas lah, kan kita sepakati bahwa di awal kita sepakati, nah harus A, B, C, D, E, F, G ya. Lalu jika ada satu anak yang misalnya beberapa itu melanggar kesepakatan kelas, apakah kita harus memberikan sanksi? Karena kita jadi pengumum lagi dong, gitu. Maksudnya kayak apa yang harus kita lakukan kan? Terima kasih loh, kembali ke orang kembali. Oke, terima kasih buat Pak Iqbal Sultan, Bapak Lebar. Semangat banget ya. Sebelum saya memberikan masukan dari saya sendiri, ada yang bisa memberikan masukan nggak buat pertanyaan Pak Iqbal? Ayo Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Renggo, karena dia sebelum berjalan. Boleh dijawab. Nah. Ini kita sharing sama-sama sharing. Jadi yang dikatakan Pak Iqbal itu ada benarnya. Saat kita sebagai guru, makanya di situ namanya posisi kontrol guru. Jadi guru harus bisa memposisikan dirinya saat dimana sesuatu itu atau situasi mana yang harus kita menjadi teman, harus kita saat kita menjadi penghukum, saat kita berbuat rasa bersalah itu kita harus bisa memposisikan. Jika anak tadi yang dikatakan tadi di awal, kalau anak itu selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang, ya jangan selalu kita jadi teman, yang malah dia kurang tahu diri bahasanya jadi dia tidak tahu posisi dia sebagai murid bagaimana. Nah makanya di antara posisi kontrol guru itu yaitu saat kita emang harus jadi manajer, harus kita lakukan jadi manajer. Saat kita harus jadi penghukum, harus kita lakukan itu. Nah saat kita perlu anak itu perlu kita jadi teman, ya kita lakukan jadi teman. Jadi kita harus bisa memposisikan kondisi apa dan situasi di mana kita harus jadi di antara posisi kontrol guru itu. Terus selanjutnya apa tadi yang tentang keyakinan kelas ya. Tadi kan sebelum menjadi keyakinan kelas kita harus kesepakatan kelas dulu. Nah makanya kesepakatan kelas itu perlu kita gali dari anak-anak. Kita mau sepakat kelas itu seperti apa nih? Dan benar juga yang dikatakan Mbak Yudi. Sebelum melakukan keyakinan kelas, kita harus punya keyakinan satu sekolah itu, satuan pendidikan harus punya gitu. Jadi nanti setidaknya semua guru kelas itu menyepakati, akhirnya dituangkan di kelasnya masing-masing. Itu mungkin ada tambahan. Ada tambahan Pak Renggo? Dari pertanyaannya. Posisi kontrol dan guru tadi pertanyaan Pak Iqbal, idealnya mana sih ya guru itu ada di posisi yang mana? Kalau
mau dibilang ideal, ideal manajer. Seperti kita analogikan dalam perusahaan, manajer adalah yang mengelola sumber daya, mengelola kebutuhan karyawan, input output, ya kan? Sama seperti kita, guru. Ya. Kita yang mengelola seluruh kebutuhan dari murid. Anak si A kurangnya ini, berikan materi pembelajaran ini. Si B kurangnya ini, berikan materi pembelajaran ini. Si C kurangnya ini, berikan pembelajaran ini. Nah, inputnya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan anak, dan output yang kita inginkan itu akan tercapai. Ya. Goalsnya itu tercapai bahwa siswa kita memiliki karakter sesuai dengan, kalau sekarang belum merdeka, karakter pelajar, Pancasila. Nah, itu kalau misalnya posisi yang ideal. Jadi seluruh bagaimana kita benar-benar mengelola kelas itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kebutuhan belajar siswa itu terpenuhi. Ya, jadi teman, ya, jadi sahabat, jadi mentoring, terus jadi apa lagi tadi Pak? Kalau posisi guru yang sebelum manajer, pemantau, itu. Manajer itu kan semua ada di situ. Nah itu tuh kalau ditanya idealnya guru ya. Itu satu pertanyaan kedua. Pertanyaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini terkait dengan intrinsik dan ekstrinsik. Mungkin tadi Pak Gani sudah menjelaskan bahwa memang budaya positif itu harusnya hasil dari hati nurani, ya, keluar dengan hati nurani, hati intrinsik, ya, keluar dari bukan dari dalam diri, bukan sebuah paksaan, bukan dari hadiah, bukan dari hukuman, tapi ini produk dalam diri setiap anak-anak kita. Dia mau melakukan kebaikan, buang sampah, ini karena dia berpikir bahwa sampah itu akan membawa penyakit. Nah itu namanya motivasi intrinsik. Nah, jadi ketika dia memiliki pemikiran itu, memiliki buah pikir itu, yang akan menjadi budaya. Nah ini budaya ini positif. Maksudnya sampai nanti ketika dia kembali ke masyarakat, ke lingkungan masyarakat, walaupun aturan itu ada atau tidak ada, dia akan melakukan. Ya, jadi itu namanya budaya positif. Terus berkelanjutan dari dalam diri, ya. Bukan dari hukuman, hasil produk hukuman atau hadiah. Dia mau melakukan ini kasih hadiah dulu. Buang sampah ya nanti paling kasih permen. Itu namanya. Jadi ketika dia kasih permen ya akan buang sampah. Nah, itu dari ekstrinsik ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Sebutan Anda buat masukannya, terima kasih luar biasa, sungguh luar biasa ya. Halo. Oke. Saya kembali sedikit ke tadi posisi kontrol, mungkin dari saya. Di sini terima kasih untuk Pak Iqbal, pertanyaan itu sangat penting untuk memahami. Di sini bagaimana cara kita menempatkan diri. Ketika kita contohnya sebagai manajer, sebagai manajer atau pemimpin ya, kita tergantung di mana kita sebagai pemimpin. Contohnya sebagai pemimpin ketika contohnya Pak Iqbal, saya kasih contoh di sana sebagai pembina upacara. Nah, di situ juga bisa tampil Pak Iqbal sebagai pemantau, memperhatikan anak-anak didik kita seperti apa tingkah laku mereka. Sebagai teman, ini sangat cenderung di dalam olahraga. Ya, bagaimana menempatkan diri supaya mereka senang dengan kita, mengikuti pembelajaran kita. Di sini membuat perasaan bersalah ketika mereka melakukan kesalahan. Di sini sikap kita seperti apa yang kita lakukan di dalam kita.
sebagai rasa bersalah. Nah, kalau contoh dalam menghukum, contohnya ketika anak murid terlambat, kamu tidak boleh masuk kelas. Jadi ada dua, penghukum dan konsekuensi. Bagaimana mendapatkan yang dua ini? Hukuman atau konsekuensi? Kalau kita mengatakan kamu tidak boleh masuk kelas, kamu terlambat. Kalau tidak ada itu tadi di dalam kesepakatan kelas, itu masuk ke dalam penghukum, karena langsung mendikte anak tadi. Sedangkan konsekuensi lebih cenderung yang kita masukkan ke dalam kesepakatan kelas tadi. Kita kan kesepakatan kelas kita tidak boleh terlambat, harus datang tepat waktu. Ketika dia terlambat, mungkin udah bisa kesepakati kalau terlambat membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas ulang. Nah, itu dari konsekuensi, itu bukan hukuman, karena kita sudah sepakati. Nah, tapi kalau kita langsung nggak boleh masuk kelas, kamu terlambat, padahal di dalam kesepakatan kelas kita itu tadi tidak ada di sini tadi ya. Nah, kalau nggak ada di sini, jadi kalau bisa di dalam keyakinan kelas itu, setelah kita adakan kesepakatan kelas, kita buat keyakinan kelas, kita tentukan aturan-aturan sesuai dengan kelas kita. Tentu kan tadi seperti yang disampaikan Pak Yudut, Pak Reko sudah sampaikan, Bu Ropi, seluruhnya harus dirangkum dulu dari atas sampai ke bawah. Berarti dari pimpinan dulu. Kita komunikasi dulu dengan pimpinan, guru-guru, bagaimana membuat aturan atau tata kelas. Baru dari gurunya ke murid-murid. Mungkin itu sedikit baik-baik. Oke, terima kasih. Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan? Baik, menyambung dari itu semua bahwa Bapak Ibu tadi ada extrinsic dan extrinsic, ya, extrinsic. Jadi Bapak Ibu, posisi kita menjadi guru itu atau menghadapi sebuah permasalahan siswa itu, apa yang kita lakukan adalah membangun intrinsik atau ekstrinsik. Ini dulu. Jika motivasi intrinsik yang kita lakukan sebagai contoh misalnya ada misalnya si anak berbuat salah mematahkan pensil temannya. Saat kita menghadapi masalah itu, solusi kita itu intrinsik atau ekstrinsik. Misalnya langkah kita adalah menghukumnya, misalnya kamu gak boleh begitu, kamu sudah mematahkan pensil teman kamu, lalu mau dihukum misalnya, jangan begitu berdiri di depan kelas. Nah, itu apakah intrinsik atau ekstrinsik? Ini harus kita pahami dulu sebelum kita melakukan sebuah tindakan yang kita berikan ke anak. Nah, jika intrinsik yang dilakukan sebagai contoh misalnya, kalau dia kamu sudah mematahkan pensil teman kamu, lalu apa yang harus kamu lakukan? Coba apa yang harus kamu lakukan? Dia harus menjawab sendiri misalnya, udah Pak, nanti saya ganti. Gitu. Oke, ganti ya. Sekarang kamu harus melakukan apa lagi? Udah, saya minta maaf Pak. Sehingga itu timbul dari dirinya sendiri, dia untuk minta maaf dan untuk menggantinya. Itu udah selesai. Karena apa? Karena cuma kalau hanya minta maaf saja, barangnya tidak kembali. Ini kan harus jangan ada yang dirugikan kedua belah pihak, antara yang punya pensil sama yang mematahkan. Itu tidak boleh dirugikan. Dia harus diganti dan dia harus minta maaf.
Nah itu timbul dari dirinya sendiri. Nah ini berarti kan mana yang intrinsik atau ekstrinsik. Nah, kalau kita dihukum di depan kelas, yang lain akan nanti kalau kita matahin nanti dihukum kayak begitu. Tapi kalau pas gurunya tidak ada, dimatahin biasa saja. Gitu. Nah ini motivasinya kemana? Jadi apapun yang kita lakukan terhadap anak terkait budaya politik, apakah motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Itu dari saya sebenarnya. Iya, terima kasih buat masukan dari Pak Budi. Bagaimana tadi dari masukan teman kita, bagaimana kita menempatkan atau menggunakan motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Boleh kita pahami kalau motivasi ekstrinsik itu sangat cenderung dengan imbalan ya. Apapun yang ingin dia lakukan, maunya ada sesuatu yang dia dapatkan. Sedangkan motivasi ekstrinsik tadi seseorang belajarnya karena menikmati proses belajarnya. Kalau yang lebih cepat, ya kalau menurut saya itu cenderung pasti motivasi ekstrinsik. Di mana mungkin tadi yang disampaikan Pak Yudi sudah masuk ke segitiga restitusi. Maukah kamu minta maaf? Itu tadi masuk ke validasi tindakan. Terus kalau kamu mau minta maaf, apa yang kamu lakukan? Contohnya, kalau dia merobek bajunya, mungkin kalau di tingkat SD kurang pas. Kalau kemarin saya pelajari di tingkat SMA, tolong jadikan bajunya, kata gurunya. Bu, bagaimana saya menjadi itu? Saya nggak ngerti. Pertanyaan saya, tolong jadikan bajunya. Terus dia termotivasi. Berarti harus ada tindakan yang saya lakukan. Itu tadi validasi tindakan. Dia lakukan, dia jahit bajunya tadi. Dengan dia belajar dari orang lain, sehingga di dalam dirinya itu ada kemampuan yang tidak dia ketahui jadi tahu. Tadinya nggak tahu jahit jadi tahu dia menjahit. Mungkin itu itu jadi yang kita gunakan lebih cenderung motivasi intrinsik karena dia ini proses dengan kepuasan belajarnya. Dia dari bersalah, dari sampai dia menikmati apa yang dia dapatkan sampai melakukan tindakan-tindakan keyakinan kelas tadi. Karena motivasi intrinsik tadi lebih cenderung ke imbalan. Sesuatu yang dikerjakan imbalan dong, wajib dong, harus saya dapat ini dong. Ya mudah-mudahan di dalam sekolah kita ini sebagai penutup bisa kita gunakan budaya positif yang baik untuk membangun sekolah kita lebih baik lagi melalui diri kita sendiri, teman-teman kita, dan kembali kepada guru kita. Saya tutup dengan pantun. Mohon dengan cakapnya Bapak Ibu ya. Oke. Belajar tekun mencapai impian. Penuh semangat tanpa kenal lelah. Budaya positif jadi pedoman. Masa depan cerah penuh berkah. Satu lagi Bapak Ibu. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Ya udah di Jakarta sih. Banyak gedung tinggi menjulang. Pendidikan yang penuh cinta. Membangun bangsa penuh harapan gemilang. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dan terima kasih saya sampaikan. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini mengenai budaya positif dapat kita laksanakan dengan baik, terutama untuk anak-anak didik kita semakin termotivasi, semakin belajarnya lebih baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.